Halo, saya David, seorang pejuang stroke. Yes, saya kena stroke tanggal 11 Februari 2025. Puji Tuhan, hari demi hari saya lewati berjuang bersama dengan istri, dengan anak, keluarga, dan juga orang tua, kakak adik, sahabat. Banyak sekali yang mendukung. Tapi saya mau sharing bahwa walaupun banyak yang mendukung kita, harus dari kita sendiri. Diri sendiri yang menjadi pendukung kita nomor satu. Yes, tentunya bersama dengan Tuhan. Namun kita harus mengambil keputusan untuk bangkit. Nggak bisa kita hanya diam saja, terbaring saja. Ada saran, masukan dari teman, dari sahabat, dari istri, anak, ataupun dari orang tua, dari siapapun. Kita ikutin, kita ambil, kita lakukan. Dengan iman kita percaya, hal sekecil apapun pasti punya dampak yang besar. Dibandingkan ketika kita menolak, dan kita nggak melakukan apa-apa. Semua faedahnya akan terbuang percuma. Contoh kecil saja, disuruh untuk berjemur jam 9 pagi sampai jam 9.30. Mungkin itu hal yang sederhana, tapi bagi para penderita stroke, pasca stroke, itu berat sekali untuk memulainya. Tapi dari kita, dari diri sendiri, mengambil langkah kecil, mungkin awalnya dengan tertatih-tatih, kita ke depan, berjemur, diem, merenung, dan percayalah, langkah-langkah kecil itu akan punya dampak yang besar di kemudian hari. Lalu seperti contohnya kita disuruh untuk berjalan, jalan mungkin 50 meter, 100 meter, 200 meter, keliling-keliling di depan rumah atau di depan komplek. Itu berat sekali di awal-awal. Tapi kalau kita tidak melakukannya, itu nggak akan berfaedah buat kita. Kita lakukan saja dipaksa, memaksa diri sendiri. Dan lakukanlah dengan penuh sukacita. Penuh dengan ucapan syukur. Kalau kita masih bisa berdiri, penderita stroke, pasca stroke itu adalah suatu anugerah. Kalau kita bisa masih berjalan walaupun tertatih-tatih, itu adalah anugerah. Lakukanlah dengan setia, lakukanlah dengan penuh dengan sukacita. Dan percayalah, hal-hal kecil itu akan mempunyai dampak yang besar di kemudian hari. Saya menderita ini dengan tiba-tiba. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih dalam keadaan sehat, ayo jangan teledor. Ayo dengar kata istri, kata orang tua, kata teman. Kalau disuruh untuk periksa, untuk check up, atau mereka menyampaikan, wah perlu langsung lakukan langsung tensi, atau disuruh untuk makan obat, lakukanlah. Jangan cuek. Karena hal-hal seperti itu sebenarnya adalah warning yang diberikan oleh Tuhan lewat orang-orang yang kita kasihi, lewat istri, lewat anak, lewat orang tua, lewat teman, sahabat. Mungkin kalau kita terlalu banyak makan hal-hal yang mengandung gula, terus ada yang nasihatin kita, ayo bergegas. Apalagi kalau ada bawaan sakit gula, diabetes, atau untuk hal-hal seperti makan yang terlalu asin. Padahal kita punya penyakit tensi,
kita makan obat tensi. Hal-hal kecil, warning tersebut janganlah kita anggap sebagai kepo banget sih lu gitu, jangan. Tapi biarlah itu tanggapi dengan serius bahwa itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menegur kita. Karena jujur kalau saya mendengarkan hal-hal seperti itu jauh-jauh hari, tentunya tidak akan mengalami hal seperti ini. Tapi penyesalan tidak akan berguna kalau kita akan terus sesali. Kita bersyukur saja kalau bisa diberikan the second chance, kesempatan kedua untuk membenahi hidup kita, untuk memulai lembaran yang baru. Ayo, para pejuang-pejuang stroke warrior, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Ayo sama-sama kita bangun diri kita, mulai dari kita, start from us, pada diri sendiri, untuk memulai hal-hal kecil. Punya telinga yang dengar-dengaran, apa kata dokter, apa kata orang tua, istri, pasangan, anak, teman-teman, sahabat. Ayo mulai peka. Kalau disuruh untuk berjemur, untuk jalan pagi atau jalan sore, lain-lain hal itu harus kita tanggapi bahwa itu adalah kasih mereka kepada kita untuk kita bisa bangkit kembali. Harus dari kita memulainya. Kita nggak bisa paksa orang untuk terus mensupport kita. Tapi biarlah kita bersama dengan Tuhan, kita bangkit dan lakukan hal-hal yang tadi, yang kecil, karena punya faedah yang besar di kemudian hari. Dan yang kedua adalah, ayo buat teman-teman yang masih sehat di luar sana, tapi mungkin sudah punya bawaan, mungkin darah tinggi, mungkin ada gula atau kolesterol. Ayo, aware, dengar-dengaran juga, punya telinga yang dengar-dengaran apa kata teman-teman, sahabat, orang tua, istri, pasangan, anak. Kalau mereka ada menyampaikan suatu keluhan, Pak jangan terlalu banyak makan manis, Pak jangan terlalu banyak makan asin. Ayo, mereka bukan kepo, mereka bukannya sok mau campur urusan kita pribadi. Tapi itu adalah bukti Tuhan pakai mereka untuk menegur kita. Jangan pernah kita anggap bahwa itu adalah hal-hal yang terlalu mengusik. Tidak. Tapi biarlah itu menjadikan kita menjadi warning buat kita. Dan percayalah ketika kita mentaati hal-hal tersebut, ada kemungkinan besar untuk kita semakin baik lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah, ayo, bukan orang lain yang memaksa kita. Kita nggak bisa meminta support orang terus-terusan. Harus dari diri kita sendiri. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Dalam kesendirian, dalam loneliness, percayalah, ada Tuhan yang di dalam kita. Itu menguatkan kita. Kita nggak sendiri, percayalah, ada Tuhan. Izinkan saya untuk berdoa buat teman-teman, Bapak Ibu yang sedang dalam pejuang-pejuang stroke. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini hamba berdoa buat teman-teman, buat Bapak Ibu yang menderita stroke. Kiranya Tuhan, Engkau membuat mereka terus berharap, terus bersyukur, terus mengandalkan Tuhan, terus berserah kepada Tuhan. Mereka nggak sendiri. Sadarkan mereka kalau Tuhan beserta mereka. Selalu ada di setiap proses
day by day, bahkan jam demi jam, bahkan menit demi menit, Tuhan ada bersama-sama mereka. Engkau nggak sendiri, ada Tuhan yang bersama-sama berjuang. Engkau pasti pulih, engkau pasti sembuh, karena engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan Tuhan mau setiap kita kembali lagi kepada Dia, berkuasa dan penuh. Kita bersama-sama dengan Dia menjadi saksi buat orang-orang bahwa ada pengharapan, masih ada jalan keluar, masih ada pintu kepada kesembuhan, kepada keselamatan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Amin. Sampai ketemu Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari, para pejuang stroke. Tetap semangat. God bless.